Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Mulyadi, salah satu calon guru penggerak angkatan 9 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani salah satu guru SMP Negeri 11 Cilegon. Beliau merupakan salah satu guru PAIBP di SMA. Selamat pagi Pak Nafis PD. Alhamdulillah kita berkesempatan pagi hari ini kita bisa berdiskusi dan berdialog terkait dengan kegiatan praobservasi. Hari ini nanti kita akan melakukan percakapan praobservasi Pak Nafi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas yang nanti akan Bapak lakukan di kelas. Dalam proses nanti supervisi atau observasi yang saya lakukan di kelas itu saya memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan di kelas. Selain itu, maka kegiatan hari ini, yaitu kegiatan praobservasi yang saya lakukan itu dalam rangka sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, agar nanti lebih siap lagi Pak ketika melakukan pembelajaran, lebih percaya diri dalam nanti memberikan materi pembelajaran kepada siswa agar lebih menyenangkan. Baik, selanjutnya Pak Nafi, perkenalkan, nanti saya akan menanyakan beberapa hal sebelum nanti kegiatan observasi dilakukan di kelas. Yang pertama, apa yang nanti akan Bapak ajarkan, kira-kira tujuan pembelajaran yang nanti akan dilakukan di kelas seperti apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran nanti, kebetulan materi tentang Asmaul Husna, jadi mengenalkan kepada murid nama-nama Allah, bagaimana siswa mengenal, mengetahui, dan juga menghafal, dan mudah-mudahan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dari asma-asma Allah yang sudah dipelajari. Baik, selain itu, bagaimana nanti rencana atau area pengembangan yang ingin Bapak capai selama saya lakukan observasi di kelas? Saya berupaya murid mampu berkembang dalam hal berpikir kritisnya, terus emosionalnya, kerjasama terhadap temannya juga, dan aktif ketika berdiskusi pembahasan tentang asma-asma Allah ini. Baik Pak. Selanjutnya gimana nih Pak rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, misalnya dari strategi pembelajaran atau model pembelajaran ataupun dengan metode pembelajaran yang nanti akan Bapak terapkan di kelas tersebut? Strategi pembelajaran mungkin yang menurut saya tepat, tetap kalau PABP harus ada pengantar ceramah. Teori pengantar itu harus ada dengan metode ceramah dari guru tersebut, salah satunya sebagai persepsi materinya. Terus ada tanya jawab, juga mungkin ada diskusi kecil antara kelompok terkait nama-nama atau asma-asma Allah yang akan kita pelajari. Metodenya mungkin kita tanya jawab, diskusi, terus ceramah gitu ya, dan juga saling tukar pemahaman satu sama lain. Dan metode atau media yang dipakai mungkin salah satunya proyektor, laptop, terus kertas paling kecil, dan sound system mungkin Pak. Kalau semacam spidol itu udah kayaknya mungkin sudah. Baik, itu tadi rancangan pembelajaran berikut dengan media yang nanti akan Bapak gunakan ketika di kelas pembelajaran ya. Baik Pak, kira-kira yang tadi Bapak rencanakan itu kapan nih akan di pembelajaran tersebut nanti akan diterapkan di kelas berapa, di jam berapa gitu? Minggu depan hari Rabu di kelas 7F, yang karena memang sudah menyambung materinya ya. Jadi sudah menyambung dari minggu ini di depan di kelas 7F itu materi sudah menyambung, dan insya Allah jam terakhir 789 insya Allah akan dilaksanakan. Oke, baik Pak. Jadi nanti di hari Rabu di kelas 7F jam 7, 8, dan 9 saya akan datang ke kelas Bapak. Baik. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat mungkin Pak ya. Hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak. Nanti setelah itu
setelah proses observasi pembelajaran, saya juga nanti akan melakukan pasca Pak, pasca observasi. Sehingga nanti pada kegiatan pasca observasi ini nanti insya Allah akan didamping oleh salah satu pengajar praktek di kegiatan calon guru penggerak ini. Oke Pak, jadi sebagai penutup nih Pak, dari obrolan kita nih sampai dengan selesai ini, dari percakapan kita apa nih yang kira-kira Bapak dapatkan gitu? Satu, mungkin ya pengalaman baru bagi saya ketika mengajar, selain yang biasanya kan kepala sekolah gitu ya, sekarang sama teman sejawat mungkin lebih enjoy, lebih relax, dan masukan-masukan mungkin lebih clear lah gitu. Ketika kita sama-sama teman gitu ya. Jadi teman sejawat gitu ya. Baik Pak, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu nanti di kegiatan observasi kelas dan juga nanti bertemu di kegiatan percakapan pasca observasi. Itu saja mungkin Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, saya cukupkan dulu Pak pertemuan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, hari ini kita masuki materi pembelajaran selanjutnya. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang materi tentang rukun iman kepada malaikat, yaitu rukun iman keberapa? Iman kepada malaikat, rukun iman keberapa? Ayo. Dua. Yang pertama rukun iman Kepada Allah, kedua, malaikat, ketiga, kitab, keempat, kelima, kelima, kok naik haji sih? Kelima, hari kiamat. Keenam, itu minggu sebelumnya. Baik, sebelum dimulai pelajaran Bapak absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Silakan Afif dipimpin doa terlebih dahulu. Saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin segera diberikan kesehatan, keperluan, untuk hari ini kita masuk ke materi tentang Asmaul Husna. Ya, dari Asmaul Husna ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa lihat sama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. kedua, tujuan pembelajarannya Jadi dapat mendiskusikan hubungan dan permohonan. tujuan pembelajaran yang kedua, Tiga Pak, ketiga, mengklasifikasikan Asmaul Husna. yang akan dibahas besoknya. Karena Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Tapi yang akan kita bahas hari ini ada selanjutnya yang keempat, dapat demonstrasikan contoh yang ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan semuanya tercapai dan kita bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Nah, ada pertanyaan pemantik. Ya. Apa itu arti dari Asmaul Husna? Nama baik Allah. Ada yang lain? Nama-nama?
Allah, ada yang lain? Selain nama baik Allah, nama indah bagi Allah, apalagi nama yang terkuasa Allah, apalagi oke, semuanya betul. Nah, kira-kira jumlah dari Asmaul Husna yang sebenarnya ada 90? Ada yang hafal? Sedikit. Siapa yang hafal? Hari ini. Oke, kita masuk ke materi Asmaul Husna. Ya, boleh kalian simak terlebih dahulu Asmaul Husna yang sebenarnya ada 99. Kita sudah tahu semuanya Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Nah, Asmaul Husna artinya nama-nama baik bagi Allah, atau nama-nama indah bagi Allah, atau bisa kita kenal dengan asma-asma Allah. Ada nah, hari ini yang akan diskusi dengan temannya terkait Asmaul Husna yang akan kami bahas. Nah, baik, dari sini siapa yang mau menghafal Asmaul Husna? Ada yang sudah hafal Asmaul Husna? Ada? Tidak ada. Kalau nggak ada boleh. Nah, harus sehingga kita kenal ya, kenal Asmaul Husna. Nah, ini ayat Asmaul Husna yang sudah tadi disampaikan pada ayat sebelumnya, ya, ayat yang menjelaskan tentang Asmaul Husna yang sudah dibacakan pada permulaan tadi sebelum Asmaul Husna 30. Nah, ini penjelasan ada Al-Alim sama Al-Khabir. Ya, kalian sudah membaca di rumah tentang materinya? Oke, tentang Al-Alim itu apa artinya, Al-Khabir itu apa ya? Baik, Bapak sekarang kasih lebih teliti lagi, gitu ya, lebih teliti lagi. Al-Quran sebagai kalam Allah juga memberikan informasi kisah dan peristiwa. Nah, yang dimaksud dengan Al-Khabir ini adalah kisah-kisah peristiwa atau yang kadang kita tidak tahu, Allah tahu berikan lewat Al-Quran. Al-Khabir lebih teliti nanti ya di dalam Al-Quran tersebut. Nah, selain Al-Alim dan Al-Khabir, ada juga materi tentang As-Sami dan Al-Basir. Nah, As-Sami yaitu artinya adalah Allah Maha mendengar. Ada di sini yang tidak bisa mendengar? Ada. Siapa? Gak ada. Semuanya pasti bisa mendengar. Siapa yang hari ini tidak dikasih nikmat bisa mendengar? Gak ada ya? Semuanya dikasih nikmat. Oke. Nah, yang keempat yaitu Al-Basir. Maknanya Allah Maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah dalam Al-Basir ini adalah yang lebih eksklusif lagi, lebih halus lagi. Tapi ada sesuatu rasa dalam hatinya Allah tahu, tapi temannya tidak tahu. Itu Al-Basir. Allah lebih tahu juga terkait Al-Basir ya. Oke, dari penjelasan simpel tentang Asmaul Husna ini, kalian nanti dikasih kesempatan untuk mendiskusikan sama temannya terkait dengan Asmaul Husna ini. Ya, sebelumnya ini ayat-ayat yang ini tentang Al-Alim dulu ya. Nih, dalam surat Al-Rahim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabb. Siapa yang ingkar atas keimanannya kepada Allah, pasti Allah tahu. Meskipun kata akhirnya saya orang Islam kok, tapi di hatinya nggak merasa Islam, Allah tahu ya. Saya orang ini kok, saya sholat kok, saya zakat, tapi yang tahu adalah dirinya. Dan Allah tahu kalau mereka berbohong, kalau orang itu adalah hanya mengucapkan hanya kata-kata, gitu ya. Dan Allah Maha tahu, ya. Dan Allah Maha mendengar segala apa perbuatan, ucapannya, tingkah laku dirinya diketahui oleh Allah dan didengar oleh Allah. Meskipun mereka berbicara dalam hati. Ada yang bisa ngobrol dari hati ke hati.
Baca artinya. Insya Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sebelumnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran sesungguhnya dia maha mendengar maha mengetahui. Sama kelompoknya tentang materi yang sudah dibagi sesuai dengan penjelasan itu. Oke, silakan. Yang bagian Al-Alim, As-Sami, Al-Basir dan di tengahnya ya, dia yang itu. Sekarang sesi selanjutnya yaitu presentasi ke depan. Ya. Pada saat teman-teman yang presentasi ke depan, semuanya fokus menyimak, mendengarkan. Nanti pada saat ada penjelasan yang kurang kalian pahami, bisa dipahami, bisa ditanyakan sama teman yang sedang present. Saya kasih paham ya. Tidak ada suara selain teman kita yang menjelaskan. Coba angkat tangan siapa yang siap menjelaskan pertama. Oke. Kelompok apa? As-Sami. Silakan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok As-Sami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Asmaul Husna As-Sami. Nama kelompoknya ada Raisa, Samila, Keisha, Azam, Azil, sama Nostal. Asami artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Suara apapun di dalam semesta ini dapat terdengar oleh Allah. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara itu pelan tidak bisa didengar. Hal ini dapat diperhatikan pada Quran surat Al-Baqarah. Perilaku yang mencerminkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar antara lain mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Apalagi orang yang berbicara adalah orang tua atau guru. Terkadang kita tidak senang terhadap yang disampaikan orang lain. Meskipun demikian, kita dapat menyampaikan dengan bahasa dan sikap santun kepadanya. Contoh perilaku dari Asmaul Husna Al-Sami, Allah dapat mendengar suara sekecil apapun dari pendengarannya. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya tentang materi tentang As-Sami yang dijelaskan sama kelompok As-Sami? Ada? Ada. Paham? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Farisa, Putri, Ratu, Abing, Adwa, Rizky, Fahim. Kata alim terambil dari kata alim, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah akan terjadi. Semuanya tidak luput dari pengetahuannya. Semua kejadian dalam setiap kejadian waktu berada dalam pengetahuannya. Tak seorang
saya ya, saya. Nah, saya tuh zakat tuh ada pulpen di sini. Tiba-tiba saya ambil gitu. Terus gak ada yang tahu, terus orangnya nyariin gitu. Kan yang tahu berdua. Ya, sudah. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, dari penjelasan apa? Al-Alif sama contohnya tadi nih yang sudah dikasih pemaparannya. Siapa yang belum merasa belum jelas dari penjelasan kelompoknya Ferolisa? Boleh bertanya, silakan. Ada? Sudah paham? Dari contoh dalam kehidupan sehari-hari? Kalau tidak ada boleh ditutup, berarti sudah paham. Boleh bertanya, silakan. Ini maksudnya kayak makan timun suri gitu bukan Pak? Iya. Benar. Iya. Maksudnya pertanyaannya gimana? Itu kan kata aku kan ada pulpen teman di meja, terus dia ambil terus temannya nyariin. Itu maksudnya kayak suri gitu bukan? Nah, semua perbuatan yang tidak diketahui oleh manusia tapi diketahui oleh Allah. Maksudnya itu ngambil barang orang lain tanpa sepengetahuan manusia tapi diketahui oleh Allah. Ada lagi? Mau tanya? Enggak, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kampung 1 yang beranggotakan Susi, Ana, Alfi, Neiza, Safi. Kami akan membacakan hikmah nama-nama indah bagi Allah. Yang pertama, Al-Alim, yang maha mengetahui. 1. Menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu beribadah kepadanya. Kedua, Al-Khabir, maha memberitahu. Pertama, dengan memahami bahwa Allah maha mengetahui. Maka kita Asami, yang maha mendengar. 1. Menjaga hati, pikiran, dan lisan. Yang kedua, makin beriman dan percaya akan kekuasaan Allah. Yang keempat, Al-Basir, yang maha melihat. Pertama, penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Yang kedua, langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang manusia ini? Di sini sudah ada, kalian tinggal ngasih penjelasannya dan contohnya ya yang sudah ada di sini. Kalian sesuai pemahaman masing-masing. KPD ini sebagai bahan evaluasi atau sampai mana kalian memahami materi pada saat penjelasan. Bapak ambil siapa aja di sini? Siapa mana? Siapa? Oke, berdiri boleh. Sampaikan hasil pembelajaran pemahaman pembelajaran hari ini yang sudah kalian yang siswa pahami. Taunya tahu dari keempat yang disuruh itu artinya apa? Artinya
ini apa saja? Itu alif. Artinya Artinya melihat. Maha mengetahui. Terus al alif sama al-basir. Terus apa lagi yang sudah kamu pahami dalam pelajaran itu? Terus apa lagi? Masih banyak lagi. Kira-kira apa banyaknya? Itu. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di kegiatan percakapan pasca observasi, saya Mulyadi selaku peserta calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Hari ini akan melakukan percakapan pasca observasi bersama salah satu guru SMP Negeri 11 Cilegon, yaitu Bapak Hanafi SPDI, dan juga ditemani pada hari ini PP atau pengajar praktek program pendidikan guru penggerak, yaitu Bu Hajar Sri Wahyuningsi. Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Oke. Baik, Pak Hanafi, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Baik, di percakapan pasca observasi ini Pak Hanafi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi pembelajaran di kelas, supaya nanti apa yang Bapak sudah lakukan dalam pembelajaran di kelas bersama murid itu, tujuan yang Bapak pembelajaran yang sudah direncanakan itu apa, sudah tercapai menurut Bapak dan lain sebagainya. Untuk itu di kegiatan percakapan pasca observasi ini, perkenankan saya nanti menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Mudah-mudahan kita bisa saling memberikan refleksi ya, memberikan umpan balik sehingga nanti pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi gitu Pak Hanafi ya. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Pak Hanafi, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi di kelas yang kemarin sudah kita lakukan? Kalau perasaan saya ya sebenarnya biasa-biasa saja pada saat kegiatan pembelajaran ya, karena emang pembelajaran sejatinya kalau emang dilihat di medianya kemarin, karena emang anaknya dibilang aktif sih. Alhamdulillah. Ya, itu ya. Artinya hasil dari observasi kemarin kalau menurut saya pribadi cukup memuaskan kegiatan pembelajaran. Jadi sangat lengkap sekali berarti ya. Kalau dibilang lengkap sempurna sih enggak ya. Artinya dari poin-poin pembelajaran yang kemarin saya sampaikan atau lakukan itu 80%-nya atau 85%-nya mungkin ada. Alhamdulillah, berarti sangat tinggi sekali berarti capaian yang sudah nanti Bapak sampaikan. Baik, bisa diceritakan kembali Pak, area pengembangan apa yang Bapak lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran selama pembelajaran yang sudah dilakukan observasi itu. Area pengembangan pada saat pembelajaran kemarin karena materi itu tentang Asmaul Husna ya. Cuman yang fokusnya ada 4 Asmaul Husna yang kita bahas kemarin di kelas. Area pengembangannya sesuai dengan tujuannya, diantaranya anak-anak mampu mengetahui artinya, arti Asmaul Husna itu dari Asami, Al-Khabir, Al-Basir, dan Al-Alim itu. Juga peserta didik mampu menerapkan dari perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang empat itu. Dan alhamdulillah kemarin pada saat pembelajaran sedikitnya saya melihat gitu, ada ketika anak memberikan ilustrasi dalam kehidupan tentang sifat yang mencerminkan Al-Alim, Al-Habir, itu rata-rata dia sudah bisa mengilustrasikan.
Mudah-mudahan dari diskusi itu anak paham, dan nantinya ya harapan saya anak bisa mengaplikasikannya dan untuk kegiatan pembelajaran kemarin saya makainya PBL yang alhamdulillah kemarin lancar berjalan. Mungkin ya ada manajemen waktu karena emang nggak ini Pak ya, kemarin juga disadari juga saya ada beberapa yang terlewat juga gitu. Cuman ya itu nggak menjadi hal masalah besar sih bagi saya kemarin, dan mudah-mudahan kedepannya dari program ini pembelajaran dengan langkah-langkah PBL ini anak-anak juga bisa lebih semangat lagi. Harapan saya sih anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupannya terkait perilaku yang menjadikan Al-Alim, Asami, Al-Basir, dan Al-Maqdud. Baik Pak, ternyata langkah-langkah pembelajaran, area pengembangan yang sudah Bapak harapkan itu ternyata murid peserta didik itu sudah bisa memahami gitu ya, bagaimana mereka bisa mengambil pelajaran, bagaimana mereka bisa memahami tentang Asmaul Husna yang tadi Asami, Al-Basir, Al-Maqdud itu Pak ya, sehingga nanti bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan ketika Bapak menyampaikan di langkah-langkah itu ada beberapa hal tuh yang tadi belum terselesaikan, ada yang dari waktu gitu ya. Nah, untuk menanggapi itu tuh bagaimana untuk pengembangan supaya itu tidak terjadi terulang nih di pembelajaran berikutnya tuh Pak? Mungkin yang pertama manajemen waktu benar-benar disiplin, benar-benar disiplin. Terus pada saat diskusi kemarin anak terkait kegiatan diskusi juga harus benar-benar disiplin bagi waktu karena emang molornya disiplin. Satu, terus mungkin dari kerja kelompoknya juga sih. Kerja kelompok itu yang salah satunya menghambat makan waktu banyak, sehingga pada saat ditentukan waktu sekian menit untuk diskusi akhirnya anak molor juga ya. Kita maklumi lah, anak kelas 7 mungkin diskusi belum terlalu aktif berjalan seperti kelas 8 masih ada akunya. Jadi kemarin juga ya di posisi itulah waktu sedikit sehingga manajemen waktu ya ujung-ujungnya tidak fleksibel, tidak baik. Dari itu kan dari sisi tahapan, dari sisi waktu sudah Bapak sampaikan tadi kendalanya. Nah, selanjutnya ada nggak dari sisi media ataupun model pembelajaran yang tadi disebutkan menggunakan PBL itu yang kira-kira ketika implementasi atau pelaksanaan bersama siswa itu ada kendala juga? Kalau melihat jalannya kegiatan kemarin, kegiatan pembelajaran sebenarnya tidak ada. Media-media yang dipakai lancar, fokus segala media, suara juga lancar, alhamdulillah suaranya ada gitu. Mungkin untuk dari segi itu minim sih untuk kelihatan artinya gagal dalam hal penggunaan aplikasi atau media. Karena semuanya adalah berjalan. Alhamdulillah lancar. Baik, dari sisi penggunaan media sudah berjalan lancar, sudah sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan. Tinggal tadi yang disebutkan itu adalah terkait dengan keaktifan mungkin ya, keaktifan diskusi bersama teman-teman kelompoknya, terkait juga dengan waktu gitu ya. Nah, tadi itu waktu, terus terkait dengan keaktifan itu, kenapa anak-anak itu bisa merasa kesulitan Pak terkait dengan mereka aktif itu padahal sudah dikelompokkan? Mungkin menurut Bapak apa nih kira-kira yang menjadi kendala mereka? Kalau hasil identifikasi saya pada saat di lapangan, memang rata-rata anak belum bisa teamwork. Kerjasama lah gitu ya. Kerjasamanya belum bisa terlampau, meskipun di 1-2 kelompok ada yang kelihatannya sudah ada ini yang sudah bisa membagi waktu ini, yang bikin 3 orang diskusi tentang ini, 3 orang lagi diskusi tentang pengertian Asmaul Husna, ini diskusi tentang perilakunya yang mencari Asmaul Husna. Ada yang sebagian kelompok sudah bisa begitu. Tapi dari beberapa kelompok itulah, karena kita menunggu semua kelompok beres gitu ya, akhirnya kelompok yang sudah beres ini harus terpaksa menunggu. Jadi saling menunggu nih. Baik, menurut Bapak itu kan tadi kendala. Kira-kira upaya seperti apa nih supaya nanti itu pertemuan ke depan itu yang serupa itu tidak terjadi lagi gitu? Gimana upaya yang bisa Bapak lakukan? Salah satu upaya mungkin ya, ketika anak ada waktu untuk diskusi sehingga tidak membuat waktu itu, satu anak mungkin harus ditekankan terlebih dahulu
pembagian di kelompok itu. Ini yang bagian diskusi beberapa orang tentang ini. Ini diskusi tentang ini sehingga pada saat sudah dikasih tugas tanggung jawab itu harapan saya ke depannya tidak ada yang namanya luar waktu pada saat diskusi. Sehingga pada saat jamnya beres diskusi ini yang dalam satu kelompok yang sudah dibagi tanggung jawabnya ini selesai. Oke, baik, Mas. Sangat rinci sekali nih Pak, upaya-upaya yang nanti akan dilakukan di pertemuan yang akan datang untuk memicu siswa supaya lebih aktif, kerjasamanya supaya isi waktunya tetap nggak molor, kerjasama yang dibangun antar kelompok juga baik gitu ya. Nah, rencana yang tadi Bapak sampaikan itu kira-kira kapan nih akan Bapak mulainya? Mungkin pada saat pertemuan selanjutnya. Oke, Pertemuan selanjutnya karena yang masih PBL dan kemarin baru satu pertemuan. Pertemuan yang kedua mungkin pada saat nanti diskusi lagi sangat saya akan tekankan pada saat nanti diskusi pembagian di kelompok itu untuk beres atau menyelesaikan tugas. Jadi rencana yang sudah Bapak tadi rencanakan itu rencananya atau upaya yang tadi direncanakan itu akan diimplementasikan di pembelajaran teman teman. Baik Pak Hanafi, tentunya ketika implementasi itu kan butuh penguat ya, butuh pendukung dari rekan-rekan lain, atau ada sesuatu yang bisa dijadikan penyemangat untuk mengimplementasikan rencana yang tadi Bapak. Kira-kira siapa atau orang yang bisa diajak kerjasama oleh Pak Hanafi supaya bisa menguatkan dan melaksanakan program yang tadi Bapak? Mungkin karena emang lapangannya itu artinya kelasnya yang di PAIR 7F. Jadi saya cari tahu juga di wali kelasnya. Kira-kira nih kalau si A si B ini kalau diskusi bagaimana? Karena dari materi saya kalau diskusi kelompok ini yang ada nama-nama ini kelihatannya kurang aktif. Akhirnya mungkin saya nyari informasi dari wali kelas juga dan mungkin salah satunya yang saya akan terapkan adalah mapping kelompok lagi supaya ada yang nggak aktif di satu kelompok ini. Ketika digabung dengan teman yang ada aktifnya, mudah-mudahan bisa berdampak. Oke, jadi bisa penyemangat lagi dari anak yang gak aktif. Ketika ada anak yang aktif nih di satu kelompok, ketika satu yang gak aktif akhirnya bisa terpicu lah. Jadi perubahan posisi anggota kelompok supaya saling menguatkan berarti begitu ya. Oke, selain itu tadi juga wali kelas juga bisa dilibatkan ya. Baik Pak Hanafi. Kira-kira rencana yang tadi upaya yang tadi Bapak rencanakan terus orang lain atau pihak yang nanti bisa diajak kerjasama untuk membantu Pak Hanafi, kira-kira rencana itu seberapa persen bisa diimplementasikan ke depan Pak Hanafi? Kalau melihat seberapa persen keberhasilannya ya, kita tidak bisa mengira sekarang sih karena belum dilakukan. Ketika nanti diaplikasikan mix, ketika kelompok itu dilakukan, mungkin ketahuan lah langsung nanti di lapangan seperti apa keberhasilannya ketika anak yang aktif digabung dengan salah satu siswa yang aktif yang bisa memicu temannya juga bisa aktif. Nanti boleh nanti dikonfirmasi ke Pak Mullah. Siap. Oke, kalau begitu nanti ke depan di pertemuan berikutnya saya juga nanti menunggu cerita baik dari Pak Hanafi gitu ya. Seperti tadi yang sudah direncanakan kerjasama siswa model tadi pemilihan anggota kelompoknya, saya menunggu praktek baik dan cerita baiknya nih dari pertemuan ke depannya supaya nanti saya juga bisa ikut belajar gimana caranya membagi kelompok itu supaya lebih aktif antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Baik Pak Hanafi, sebagai penutup obrolan pasca observasi kita, apa nih yang bisa diambil pelajaran Bapak obrolan kita pada kesempatan hari ini? Hari ini satu, dapat ilmu baru dari rekan sejawat terkait pembelajaran, terus ya karena yang merasa pembelajaran saya juga masih banyak kurangnya pada saat ini ada kegiatan ini, saya merasa sedikit terevaluasi. Banyak lah terevaluasinya, bukan sedikit ya. Banyak karena dari segi pembelajarannya, manajemen waktunya, terus juga manajemen kelompok anak-anak ini ketika di kelas. Jadi dari hari ini banyak banget ilmu yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi saya bisa mengaplikasikan bagaimana caranya melakukan suatu pembelajaran yang bisa berpihak kepada murid dan juga murid
bisa aktif. Baik, terima kasih Pak Hanafi. Sama-sama. Ya, akhirnya obrolan kita bisa memberikan makna yang baik untuk perubahan-perubahan dan perbaikan pembelajaran ke depan ya. Mudah-mudahan kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling menguatkan, sama-sama saling memberikan refleksi atau umpan balik demi perbaikan ke depan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selain itu, saya mohon izin karena pasca kegiatan kita mulai dari pra observasi sampai dengan pasca observasi ini, videonya mohon izin saya gunakan untuk menyelesaikan tugas di kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik. Terima kasih Pak Nafir sempatannya. Ibu Haji mau memberikan. Terima kasih Pak Mul, sudah luar biasa dari Pak Nafi sama Pak Mul, kolaborasi yang sangat bagus, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Haji atas masukannya. Akhirnya kegiatan percakapan pasca observasi pada kesempatan kali ini alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Kemudian bisa ke depan bisa menjadi pembelajaran bersama, ke depannya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.